Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak bosannya kita awali kegiatan kebaikan dengan kalimat syukur, kalimat hamdalah, kalimat yang berisikan pujian dan sanjungan kepada Rabbul Alamin atas kesempurnaan yang Allah miliki, sebagaimana rahmat dan juga keberkahan yang Allah SWT berikan kepada amal kebaikan. Kita bersyukur karena ada amalan yang ringan tapi menghasilkan pahala yang besar. Sebagaimana kita bersyukur ketika Allah SWT membuka hati kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya di antara doa dan kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga kelak pada hari kiamat adalah alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka memuji kepada Allah SWT atas hidayah yang kalau seandainya bukan hidayah dari Allah, kita gak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT pada malam hari ini diberi kemudahan Allah untuk bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin kita, yang semoga majelis kita membawa banyak manfaat dan juga keberkahan dalam hidup kita. Allahumma amin. Kemudian tidak lupa salam hormat kita haturkan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mengamini atau mengiyakan dari saran beberapa jamaah pada pembahasan malam hari ini, ya kita akan sedikit keluar dari tema pengajian rutin, yaitu di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Pas kebetulan kemarin kita membahas hadisnya Sufyan bin Asar radhiyallahu taala anhu, yang di situ sedikit dibahas tentang hukum mengusap sepatu. Dan pada malam hari ini sebagai penyempurna dari pembahasan kemarin, ya sedikit kita jelaskan, kita uraikan agak lebih jauh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan kita di dalam mengamalkan ibadah yang satu ini, yaitu hukum mengusap kedua sepatu kita pada saat kita berwudu. Bagaimana hukumnya, aturannya, dan juga batasan-batasannya. Kita awali dari hukum. Kemarin kita sudah jelaskan hukum mengusap sepatu itu dibolehkan. Dan yang semakna dengan sepatu di zaman kita adalah kaos kaki. Dan ini yang paling banyak dikenakan oleh kaum muslimin. Kalau sepatu mungkin dalam aktivitas, tapi ketika kita di luar aktivitas kayak tidak kerja di rumah, ya kadang kita pakai kaos kaki karena sakit atau mungkin karena kondisi cuaca dingin, ya, atau tadi ketika memang kita sedang beraktivitas di kantor pakai sepatu. Bagaimana ketika kita hendak sholat dengan tetap mengenakan
sepatu atau kaos kaki tersebut. Maka dalam agama kita dibolehkan berdasarkan hadis yang begitu banyak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya hadis Mughirah bin Syu'bah yang kemarin kita juga bawakan, juga dalam hadis yang lain, hadisnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khufaihi. Kata sahabat Jabir, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil, kemudian setelah itu beliau berwudu dan tidak melepas sepatunya tapi diusap. Ini menjelaskan kepada kita kalau panjenengan umpamanya lagi pakai sepatu, lagi di kantor atau di luar kantor, datang waktu sholat duhur, kemudian bagaimana ketika wudhu? Tidak perlu dilepas sepatunya. Ini bentuk kemudahan. Oleh karena itu para ulama mengatakan mengusap sepatu termasuk di antara keringanan yang ada dalam agama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan Allah itu senang ketika Allah memberikan dispensasi hukum, memberikan keringanan hukum, kemudian kita gunakan. Salah satu keringanan hukum yang Allah berikan adalah ini, yaitu mengusap sepatu. Bagaimana ketika kita ingin menjadikan hukum ini dipraktekkan? Kata para ulama, melihat kepada kondisi kedua kaki kita. Kalau memang kaki kita tidak mengenakan alas apapun, kayak seperti sekarang, ya tidak ada yang pakai kaos kaki kecuali mungkin ibu-ibu, ya maka yang terbaik adalah dibasuh. Jadi kalau kondisi seperti sekarang kita nggak pakai kaos kaki, ya maka yang dianjurkan adalah dibasuh. Jadi umumnya panjenengan ikut pengajian, kemudian tengah pengajian batal, lalu nanti sholat isya, pada saat wudu maka dibasuh. Itu yang terbaik. Tapi kalau umpamanya sekarang panjenengan pakai kaos kaki, lalu batal wudunya, nanti wudu untuk sholat isya, bagaimana ketika wudu? Maka yang paling utama adalah cukup mengusap bagian atasnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam masalah ini melihat kepada kondisi kaki. Kalau kakinya sudah ya terbungkus dengan kaos kaki, ya cukup dengan diusap, nggak perlu repot-repot dilepas, berdasarkan hadis tadi. Tapi kalau kondisinya memang tidak sedang pakai kaos kaki, ya nggak usah repot-repot pakai kaos kaki kemudian nanti diusap. Jadi melihat kepada kondisi kaki. Oleh karena itu ketika panjenengan di kantor datang waktu sholat duhur lalu wudu, yang terbaik adalah cukup diusap, dilepas sepatunya ketika wudu, kemudian cukup diusap. Kemudahan dari Allah SWT. Kemudian nanti sholat duhur dengan tetap mengenakan kaos kaki tersebut. Ya, ini di masalah hukumnya. Intinya para ulama sepakat bahwa mengusap sepatu kalau sekarang semakna dengannya adalah kaos kaki. Itu dibolehkan oleh agama kita. Yang mana hukum ini dibolehkan secara mutlak. Arti secara mutlak adalah baik ketika panjenengan itu membutuhkan, kayak seperti sakit, dingin, atau kondisi-kondisi tertentu, ya, ataupun dalam kondisi yang tidak dibutuhkan, kayak seperti dirasa cuaca dingin, pakai kaos kaki, tidur malam hari, kemudian besok pagi ingin sholat subuh, wudu, cukup mengusap kaos kaki. Itu juga boleh. Harian juga boleh, ya, harian juga boleh. Artinya nih hukum tidak dikaitkan dengan sakit, tidak dikaitkan dengan safar, tapi boleh dalam kondisi apapun. Bahkan kata Imam Nawawi, hukum ini berlaku untuk semua orang, sampai gadis pingitan. Seperti itu kata beliau. Umpamanya ada gadis pingitan yang hari-harinya dalam rumah, nggak pernah keluar rumah, dia pakai kaos kaki. Boleh nggak dia kalau wudu cukup mengusap kaos kaki yang dikenakan? Boleh. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum mutlak. Karena ada sebagian hukum yang merupakan rukhsah dari Allah, itu dikaitkan dengan apa? Kondisi-kondisi tertentu, kayak seperti menjamak sholat, mengqashar sholat, itu kan dikaitkan dengan apa?
safar dikaitkan dengan kebutuhan. Adapun mengusap sepatu ini bebas. Jadi panjenengan sekalipun mukim bukan dalam perjalanan tetap boleh. Yang penting tadi sedang pakai kaos kaki. Untuk bisa kita mengusap sepatu atau kaos kaki ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti. Yang pertama, sebelum kita mengenakan sepatu atau kaos kaki yang akan kita usap, kita wajib berwudu terlebih dahulu. Ini yang pertama. Ini bisa dikatakan syarat wajib. Jadi nek panjenengan nanti ketika wudu ingin kaos kakinya diusap, syarat pertama apa? Harus wudu terlebih dahulu. Wudu secara sempurna. Ini syarat mutlak yang harus kita ikuti. Berdasarkan hadisnya Mughirah bin Syu'bah, beliau menceritakan kuntu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kata sahabat Mughirah, kita pernah dalam perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ingin khidmah kepada Rasulullah, ingin melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi hendak wudu, maka beliau ingin melepas sepatunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengatakan da'huma fa in adkhaltuhuma tahirataini. Kata Nabi SAW kepada Mughirah, biarin, nggak usah dilepas sepatunya, karena tadi sebelum saya pakai saya sudah wudu terlebih dahulu. Kemudian Nabi SAW famasaha alaihima, beliau mengusap bagian atasnya. Ya, ini syarat yang pertama. Jadi nek panjenengan umpamanya nanti malam, ya, ini kondisi cuacanya agak dingin. Sebelum tidur wudu, kemudian pakai kaos kaki. Setelah wudu sempurna pakai kaos kaki. Besok pagi ketika bangun sholat subuh atau malam bangun sholat tahajud, ingin wudu, itu nggak perlu dilepas. Cukup apa? Diusap ketika pas bagian membasuh kaki. Ya, pada saat membasuh kaki cukup diusap, nggak perlu apa? Repot-repot dilepas. Ini bentuk kemudahan. Ya, atau kayak kita lagi sakit, gerges umpamanya, atau pas lagi di rumah sakit, ya, sakit, kemudian kita wudu. Ketika wudu bagian kaki kita lagi pakai kaos kaki, sudah cukup diusap. Syaratnya apa? Sebelumnya kita wudu secara sempurna terlebih dahulu. Wudu secara sempurna. Artinya wudu secara sempurna ya wudu seperti biasanya kita sholat. Begitu selesai wudu baru pakai kaos, baru pakai kaos kaki. Kemudian yang kedua, kata para ulama, syarat yang kedua adalah sepatu atau kaos kaki yang dikenakan ini menutupi mata kaki, karena ini bagian daripada apa? Bagian daripada rukhsah atau keringanan hukum yang Allah berikan sebagai ganti dari membasuh kaki. Sebagai ganti dari membasuh kaki. Orang kalau wudu aturannya kan ya kumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengeluarkan, basuh muka, kemudian basuh tangan dari ujung kuku sampai siku, kanan kiri, kemudian mengusap kepala, kuping, kemudian nanti basuh kaki. Itu urutannya. Di masalah mengusap sepatu atau kaos kaki ini keringanan khusus di bagian kaki. Ya, khusus di bagian kaki. Sehingga karena ini bentuknya adalah keringanan untuk tidak membasuh kaki, maka disyaratkan kalau kaos kaki yang kita kenakan menutup mata kaki, ya, nutup mata kaki. Kalau kaos kaki yang kita kenakan ya terbuka ke mata kaki kita, maka tidak bisa diusap, harus dilepas. Sebagaimana nanti pertanyaan berikutnya, kalau kita pakai sepatu. Jadi kalau kita pakai sepatu, umpamanya panjenengan safar, ya perjalanan dari Purwokerto ke Jogja, pakai sepatu. Nanti di rest area ketika hendak sholat, ya
jika memang nanti bisa sholat ke dalam masjid pakai sepatu, tapi nggak mungkin ya, biasanya dilarang. Ya, untuk contohnya mungkin naik kereta saja. Panjenengan dari Purwokerto ke Solo umpamanya, naik kereta. Lalu dapat waktu zuhur di atas kereta. Bagaimana ketika wudhu? Tadi sebelum berangkat pakai wudhu dulu, pakai kaos kaki, sepatu. Kemudian berangkat. Kemudian sholat zuhur nanti ketika hendak wudhu di atas kereta, ya wudhu biasa. Ketika giliran membasuh kaki cukup diusap sepatunya bagian atas. Kemudian nanti sholat. Ya, kalau sholatnya sembari duduk. Tapi sekarang ada kereta yang menyediakan apa, musola. Kalau musola ya dilarang lagi kalau sholat nggak apa sepatu. Biasanya disuruh dilepas alas kaki. Sudah, berarti yang kita usap adalah bagian apa? Kaos kakinya. Yang kita usap adalah bagian kaos kaki. Tapi kalau panjenengan umpamanya sholat sembari duduk, ya tadi cukup diusap apa? Baik atas sepatunya, kemudian sholat sembari duduk dengan kondisi tetap mengenakan sepatu. Terbayang nih ya? Ya, terbayang insyaallah. Jadi syarat yang kedua, sepatu atau kaos kaki yang kita kenakan yang akan kita usap disyaratkan harus menutup mata kaki. Ya, syarat ini diambil dari definisi sepatu di masa itu. Jadi sepatu yang dikenakan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sepatu yang menutup mata kaki. Biasa terbuat dari apa? Kulit binatang. Jadi sepatu yang mereka kenakan biasanya adalah terbuat dari kulit binatang, dijahit kemudian ya, kalau di zaman kita kayak seperti sepatu tentara ya. Karena mereka sering pakai sepatu ketika dalam perjalanan. Medannya berat. Ya, tidak ada aspal, tidak ada apa, gurun pasir, kemudian apa, bebatuan dan seterusnya. Sehingga ketika mereka pakai sepatu seperti ini, ya ini cukup melindungi mereka. Sehingga sepatu yang dipakai oleh mereka adalah yang menutupi mata kaki. Itu secara umum. Kemudian dilihat dari sisi ini bentuk keringanan hukum yang Allah berikan ketika Allah perintahkan untuk dibasuh pada saat kondisi normal. Maka karena keringanan maka mengikut kepada hukum ya asalnya, yaitu menutup mata kaki. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah sepatu atau kaos kaki yang dikenakan terbuat dari bahan yang suci. Terbuat dari bahan yang suci. Karena di zaman kita ada sepatu yang terbuat dari benda najis, atau ada kaos kaki yang terbuat dari benda najis, dari kulit babi umpamanya. Ada sepatu terbuat dari kulit babi, ini kan najis, berarti ini nggak boleh. Dari mana kita tahu kalau itu najis? Kalau itu terbuat dari kulit babi, wallahualam, mungkin ada tanda-tanda yang bisa mengarah ke sana. Atau kaos kaki yang terbuat dari benda najis, ya, dari benda najis. Contohnya apa? Bahannya terbuat dari apa? Sutra. Ya, ini enggak najis tapi enggak boleh dipakai untuk laki-laki. Ya, enggak boleh dipakai untuk laki-laki. Ya, adapun perempuan boleh. Nah, ini apa? Syarat di bahannya, di sepatu atau kaos kaki yang kita kenakan, itu harus suci ya. Kemudian yang keempat syaratnya adalah kita ketika ingin mengusap harus mengikuti waktu yang telah ditentukan. Ya, mengikuti waktu yang telah ditentukan. Yang mana syariat membatasi bagi orang yang mukim sehari semalam 24 jam. Adapun musafir diberi jeda waktu 3 hari 3 malam. Ini batas kita dibolehkan untuk mengusap. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya, umpamanya kita mukim diberi waktu
24 jam. Cara menghitungnya bagaimana? Para ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan semenjak pakai. Semenjak pakai kemudian dia batal. Maka semenjak itu hitungan waktu berlaku. Contohnya umpamanya jam 7 malam kita wudu pakai kaos kaki. Kemudian jam 9 malam batal wudu kita. Maka hitungan 24 jam itu semenjak jam 9 malam. Berarti sampai nanti jam 9 malam esok hari atau besok malamnya. 24 jamnya berarti jam 9 malam hari apa? Hari malam ngenjang berarti malam Jumat. Betul ya? Sekarang kan malam Kamis. Jadi malam ini panjenengan wudu jam 7 lalu pakai kaos kaki. Jam 9 malam batal. Maka 24 jamnya adalah semenjak dari batal tadi. Sampai besok jam 9 malam di malam Jumat. Di malam Jumat. Jadi betul. Kan 24 jam. 24 jam berarti hitungannya jam 9 malam. Nggih, malam Jumat. Malam Jumat besoknya. Sekarang malam Kamis, malam Jumat berarti. Berarti selama ini panjenengan kalau wudu nggak perlu lepas kaos kaki. Jadi kalau wudu diusap. Kalau wudu diusap. Pas giliran membasuh kaki cukup diusap. Gampil nama mboten nggih? Gampang. Masya Allah. Cukup diusap. Umpamanya besok sholat subuh panjenengan nggak perlu repot-repot lepas kaos kaki, cukup diusap. Nanti umpamanya ingin sholat duha, ya berarti 100 Ustaz, ya 100 ya berarti. Kemudian sholat duha wudu diusap. Nanti sholat duhur wudu diusap lagi. Sampai nanti jam 9 malam. Insya Allah ini kemudahan. Ya ini kemudahan. Bagaimana kalau sudah dilepas? Bagaimana kalau sudah dilepas? Umpamanya jam 7 tadi pakai, jam 9 batal. Kemudian jam 10 malam rasanya panas. Dilepas. Ya, ketika dilepas berarti sudah tidak berlaku lagi. Kalau panjenengan pakai lagi, kalau ingin diusap besok subuh harus wudu kembali. Harus wudu kembali. Ustaz, ini enggak batal. Umpamanya jam 7 malam pakai kaos kaki. Kemudian jam 9 rasanya panas. Belum batal wudunya, dilepas. Kemudian setelah itu jam 12 malam mau tidur dipakai lagi. Belum batal. Ngenjang sholat subuh sakit diusap napa mboten? Sakit napa mboten? Tadi udah dilepas. Tapi dipakai lagi. Belum batal. Iya. Ini kembali kepada pemahaman syarat yang pertama tadi. Kalau yang dipahami adalah wudu dulu baru pakai, berarti nggak berlaku. Tapi kalau dipahami adalah belum batalnya, berarti masih berlaku. Kenapa? Karena belum batal. Ya tadi jam 7 wudu pakai kaos kaki, kemudian belum batal, jam 9 dilepas panas, jam 10 dipakai lagi karena terasa dingin lagi. Ya, berarti kalau dengan menggunakan pemahaman kedua, ngenjang sholat subuh cukup diusap. Kalau menggunakan pemahaman pertama, berarti nggak boleh diusap. Pemahaman pertama berarti apa? Sebelum dia pakai kaos kaki dia harus wudu. Dengan makna sempurna wudu, bukan menggunakan wudu sebelumnya. Dan ini yang banyak dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Pemahaman yang pertama. Berarti kalau menggunakan pemahaman pertama, ya dia harus wudu lagi sebelum pakai kaos kaki jam 10 malam tadi, supaya besok sholat subuh apa? Ya, boleh diusap. Ya. Bagaimana kalau dia umpamanya jam 12 malam perutnya melilit, bangun kemudian ke kamar kecil, buang air kecil, buang air besar, kemudian dilanjut tidur, nggak wudu lagi, dilanjut tidur, kemudian jam 4 bangun untuk sholat subuh, purun diusap nomodan? Saya perjelas, jam 7 panjenengan wudu, ya.
kemudian pakai kaos kaki. Jam 12 malam, karena tadi nyorenya apa? Karo sambal pedes. Jam 12 perut melilit, kemudian kamar kecil, buang air besar, buang air kecil. Setelah selesai dilanjut tidur. Jam 4 pagi bangun, ingin sholat subuh. Ketika wudhu dilepas atau diusap? Masih pakai. Ada yang menyampaikan dilepas, ada yang menyampaikan diusap. Kalau kita memahami syarat-syarat tadi, berarti nggak perlu dilepas. Kenapa? Karena dia masih sesuai dengan aturan pertama. Karena batalnya dia ke kamar kecilnya dia tidak menggugurkan bolehnya mengusap kaos kakinya. Saya dipahami? Jadi bukan maknanya 24 jam itu orang batal. Bukan maknanya seperti itu. Bukan maknanya 24 jam ini nggak boleh batal. Tidak. Boleh dia batal kamar kecil, tidur, ya buang air besar, buang air kecil itu boleh. Kecuali satu kondisi, yaitu ketika terkena jenabah. Karena dia harus mandi besar. Nggak mungkin kaos kakinya malu diguyur ya. Jadi ini bentuk kemudahan Masya Allah dari syariat kita. Panjenengan bolak-balik ke kamar kecil sembari pakai kaos kaki. Ketika wudhu cukup diusap. Masya Allah. Kemudahan dari apa? Dari syariat. Jadi nggak perlu dilepas wudhu kembali. Cukup diusap. Nah, ini hitungan waktu bagi yang mukim. Selama berapa? 24 jam. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan hitungannya berlaku mulai dari batal. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama kita, salah satunya dalam mazhab Syafi'i, hitungan itu mulai berlaku semenjak mengusap. Semenjak mengusap pertama kali. Jadi contohnya, panjenengan pakai kaos kaki jam 7, setelah wudhu pakai kaos kaki, kemudian tidur di jam 4 pagi esok hari panjenengan wudhu untuk salat subuh, diusap, maka hitungannya mulai berlaku dari semenjak mengusap jam 4 pagi tadi sampai jam 4 pagi esok harinya lagi di hari Jumat. Ini pendapat kedua, dan ini pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama kita. Dan wallahualam, kalau saya pribadi mengamalkan yang ini, pendapat yang kedua, bahwa ya hitungan waktu 24 jam itu dimulai dari pertama kali mengusap. Pertama kali mengusap. Jadi kalau seandainya panjenengan begadang nih, jaga malam, jam 7 wudhu pakai kaos kaki, kemudian jaga malam sampai pagi enggak batal wudhunya, umpamanya seperti itu, sampai jam sampai pagi enggak batal wudhunya, kemudian batal wudhu jam 8 pagi umpamanya, jadi sholat subuh pakai wudhu sore, jam 8 pagi batal karena ke kamar kecil umpamanya ya, kemudian ingin sholat duha diusap jam 9, mengusap apa? Sepatunya. Berarti ya berlakunya waktu mulai dari jam 9 pagi, padahal pakainya jam 7. Atau dibalik, momennya pagi panjenengan mau berangkat kerja ya, jam 6 mandi, kemudian pakai kaos kaki jam 7, habis sarapan wudhu, kemudian pakai kaos kaki berangkat kerja ya, kemudian sampai duhur belum batal, kemudian asar pulang, kemudian sholat asar belum batal, kemudian sore ya momennya pergi kondangan agak jauh, maunya ke Cilacap, menjumpai waktu maghrib dan isya, batal ketika sholat maghrib, kemudian wudhu mengusap, umumnya maghrib jam 6 sekarang jam 6, berarti hitungan waktu mulai dari jam 6, padahal pakainya dari jam berapa? Dari jam 7 pagi, insyaallah. Jadi ini yang perlu dipahami, 24 jam itu bukan hitungannya hari, tapi hitungannya jam, waktu ya.
hitungannya waktu, makanya bisa lebih lama tadi. Ini untuk mukim. Adapun untuk musafir 3 hari 3 malam 72 jam, ya 24 jam kali 3, ini lebih lama lagi. Jadi umumnya panjenengan ya ada tugas dari kantor ke Semarang, safar sana, ya pagi mandi, kemudian pakai kaos kaki, wudhu, kemudian pakai kaos kaki berangkat di Semarang selama 3 hari. Maka selama itu boleh mengusap kaos kaki. Nek ora adus, nggak kan dicopot ya, nggak mungkin ya dilepas. Kalau di kondisi negara yang cuacanya ada musim dingin, biasanya dipakai. Kayak di Saudi, kayak di Madinah, kalau lagi musim dingin bisa sampai 10, bisa sampai 9 derajat dinginnya, ya dinginnya. Ini cukup dingin bagi orang Indonesia, Ya, bagaimana? Ya buru-buru mau mandi, kadang kondisinya dingin sekali. Sekalipun ada heater pemanas air, tapi biasanya kalau awal-awal nggak kuat untuk mandi. Ya, maka tadi boleh kita itu mengusap kaos kaki selama 3 hari 3 malam. Hitungannya ikut aturan tadi. Ada 2 pendapat. Ada yang pendapat pertama semenjak batal, ya, yang kedua semenjak pertama kali mengusap. Ya, pertama kali mengusap. Ini aturan-aturan di dalam bolehnya mengusap kaos kaki. Ya, di dalam mengusap kaos kaki. Kemudian di dalam beberapa kasus para ulama menjelaskan bagaimana kalau ada orang mukim kemudian safar. Dia ikut hitungan yang mana? Umpamanya dia jam 7 wudu pakai kaos kaki pergi ke kantor. Ya, sholat duhur. Jam 1 ada tugas mendadak dari kantor pergi ke Solo. Safar berarti. Dia masih pakai kaos kaki dan sepatu tadi. Dia nanti ikut hitungan mukim, ya, atau ikut hitungan musafir. Ini dibahas oleh para ulama, yang mana intinya adalah kalau dia mengawali dari mukim lalu safar, berarti dia cukupkan dengan hitungan mukim. Saya pahami. Kalau dia diawali dari mukim lalu safar, berarti ikut hitungan mukim. Berarti cukup 24 jam dalam kasus tadi. Baru nanti ketika tinggal di Solo agak lama, ikut hitungan musafir di sana. Sebaliknya kata para ulama, kalau panjenengan safar pulang jadi mukim, maka ikut hitungan safarnya. Masya Allah. Umumnya dari Jakarta, ya, dari Jakarta hari Jumat, kemudian sampai ke Purwokerto. Ini pakai hitungan pakai hitungan musafir. Seperti itu cara kita mendiagnosa kasus yang kita alami. Mudah-mudahan ini bisa cukup jelas untuk masalah mengusap kaos kaki, dan ini memudahkan bagi ibu-ibu terutama, seperti kami sarankan, ya. Jadi kalau ibu-ibu hendak pergi, jangan lupa untuk wudu dulu sebelum pakai kaos kaki, supaya nanti kalau pas bertepatan waktu sholat di luar itu nggak repot-repot lepas kaos kaki. Ini kan ribet bagi ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu. Maka ketika wudu, terutama ketika tempat wudunya di tempat terbuka, ini cukup tidak nyaman bagi ibu-ibu yang biasa pakai kerudung, ya. Bagaimana caranya? Ya tadi cukup diusap, ya, cukup diusap. Bagi para bapak tadi ketika kerja ke kantor, ya, ini memudahkan sekali. Sebelum berangkat kerja, wudu pakai kaos kaki. Nanti kalau sholat duha di kantor atau sholat duhur di kantor, ya, sepatu dilepas, kemudian sholat sembari pakai kaos kaki. Terkadang jarang ya di tempat kita, ya, di masjid-masjid kita yang jamaahnya sholat pakai kaos kaki, karena mereka nggak tahu, kalau masuk masjid ya harus dilepas kayak gitu. Padahal boleh, ya, boleh dengan
aturan-aturan tadi. Sebelum wudu, sebelum pakai, maka dia apa? Wudu terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka kesempatan untuk diskusi. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Nggih, monggo. Terkait dengan pengusapan. Nggih. Itu diusapnya yang bagian mana, terus berapa kali mengusap? Oh iya. Terima kasih. Di hadisnya Mughirah bin Syu'bah, beliau menceritakan ketika melihat secara langsung bagaimana Nabi SAW melakukan prosesi mengusap, maka kata beliau, yamsahu ala khufaini ala dhahirihima. Jadi beliau cukup mengusap sekali di bagian atasnya. Ini kalau sepatu. Jadi diusap sekali sudah. Kayak seperti simbol saja, nggak harus apa? Dari atas ke bawah. Kalau yang seperti itu nggak fleksibel, boleh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Jadi umumnya ini sepatu dari bawah ke atas seperti ini. Jadi tangan kanan mengusap kanan, tangan kiri apa? Mengusap kiri. Cukup. Atau dari atas ke bawah, dari atas bawah. Kata para ulama tadi, untuk kaki kanan pakai tangan kanan. Ada yang sampai menjelaskan detail seperti itu. Ada yang mengatakan fleksibel, mau kanan kiri boleh. Ya, yang kiri kiri, yang kanan kanan, seperti itu. Ini untuk cara mengusapnya. Cukup satu kali dan nggak harus basah kuyup. Karena ini cukup apa? Cukup merepotkan, nanti akan menimbulkan bau biasanya. Kalau kaos kakinya kainnya tebal, basah biasanya bikin malah apa? Orang nyaman. Ya begitu di bawah sholat berang-berang memang benar. Jadi cukup diusap, nggak harus basah kuyup, Ini cara mengusapnya sekali saja. Kemudian untuk kaos kaki, apakah boleh diusap bagian bawahnya? Kalau sepatu jelas atas, bukan apa? Bagian bawah, karena bagian bawah tambah apa? Kotor malah ya. Nah, kalau kaos kaki kan bersih. Kata para ulama, untuk kaos kaki boleh bagian bawahnya, boleh bagian atasnya. Khusus untuk kaos kaki, boleh bagian bawah, boleh bagian atas. Gimana kalau digabung, ben mantep? Jadi atas ke bawah, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh, tapi cukup bagian atas atau bagian bawah, dipilih salah satunya. Tapi nek panjenengan ingin apa? Mubeng boleh. Samping kiri kanan gimana? Ini nggak perlu. Jadi samping kiri kanan kaki itu nggak perlu apa? Jadi mengusapnya ini nggak perlu harus menyeluruh, tidak. Jadi bagian atas, kalau sepatu khusus, kalau kaos kaki boleh atasnya saja, boleh bawah, boleh apa? Muter atas bawah. Itu cara mengusapnya dan cukup satu kali. Ini terkait dengan masalah cara mengusapnya. Monggo, yang lain. Oke. Oke. Tapi pada saat mau sholat tahajud itu bagaimana? Apakah harus mandi yang enggak atau cukup sama? Diusap. Oh ya. Untuk kasus orang terkena janabah, baik tadi melakukan hubungan suami istri atau dia mimpi di pagi hari, maka ketika dia hendak sholat wajib dilepas. Ini batal sudah, nggak berlaku hukum. Makanya dikatakan pembatal mengusap sepatu atau kaos kaki adalah terkena janabah. Ini batal secara otomatis. Berarti nggak boleh apa? Umumnya tayamum. Jadi mungkin ada pertanyaan dikembangkan. Ini ada orang melakukan hubungan suami istri. Karena kondisi cuaca dingin, dia kalau mandi malam hari sakit, ingin sholat tahajud, dia tayamum. Karena pernah dia mandi malam hari, nggak suka langsung apa? Meriang, rong dina. Oh, berarti ini cukup tayamum. Dia tayamum. Ketika tayamum, boleh nggak dia mengusap kaos kakinya? Enggak. Karena dia apa? Sudah batal. Mengusapnya, hukum mengusapnya batal. Adapun tayamumnya boleh. Tayamumnya boleh karena apa? Dia mendapat uzur, ya. Jika mandi di malam hari biasanya sakit seperti itu. Jadi kalau dalam kondisi tadi dia harus dilepas kaos kakinya dan mandi.
sudah nggak berlaku apa? Hukum mengusap lagi. Kalau kaos kakinya melu adus, ya nggak mungkin juga. Oke, yang lain? Oke. Kalau misalkan pakai kami itu kan sebelum membasuh kaki kemungkinan air kita pakai itu itu basah. Nggak basah itu adalah kita teknik untuk supaya kaki ini tidak. Oh, caranya. Ya ini memang butuh cara ya, teknik ya. Jadi supaya kaos kakinya tidak batal, caranya adalah ketika kita wudhu masih pakai sepatu, jadi posisinya memang agak jauh. Ya, kalau umpamanya bukan pakai sepatu, pakai alas, pakai sendal, kayak di rumah kan bisa pakai sendal. Supaya tidak basah kaos kakinya adalah pakai gayung. Pakai gayung dituang caranya, bukan pakai air keran. Itu juga cara supaya tidak batal. Adapun cara yang lebih ini tapi sangat tidak disarankan di wastafel wudunya. Kalau wudu di wastafel kan biasanya lebih aman. Tapi nggak disarankan. Iya, takutnya nanti dipraktekkan di tempat umum dimarahin orang biasanya. Wastafel mau cuci tangan malah wudu ya. Ya seperti itu. Tapi itu bisa dipraktekkan karena nanti kita nggak membasuh kaki, berarti kakinya nggak diangkat-angkat, cukup diusap. Itu teknik kalau kaos kaki kita tidak ingin basah. Jadi kalau tadi pakai sepatu wudu secara normal, giliran nanti membasuh kaki dilepas dari sepatu, diusap kaos kakinya. Jadi bukan sepatunya, tapi yang dilepas kaos kaki. Karena sepatunya nanti akan kita lepas masuk ke masjid. Nggak mungkin sepatunya akan kita lepas di luar masjid, nggak mungkin kita bawa. Berarti yang diusap kaos kakinya. Lepas kaos kakinya diangkat kemudian diusap. Ya nanti pakai lagi, nanti kiri diusap, pakai lagi, kemudian masuk ke masjid dilepas sepatunya. Ini cara. Kalau yang kedua tadi pakai alas kaki, pakai sendal, ya. Kemudian cara wudunya tadi bisa dengan pakai gayung atau di wastafel, itu lebih aman. Ya kalau di tempat-tempat umum tadi bisa dengan di wastafel biasanya. Nah, ada lagi? Monggo. Untuk tata cara wudu dengan gayung, Ustaz. Katakanlah pakai dengan tutup. Tata cara wudu dengan gayung, yang pertama basuh dulu telapak tangan kita. Jadi ini umpamanya gayung ini, kemudian kita tuang, kemudian kita buat basuh. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ya. Kemudian ada 2 cara. Yang pertama kalau sudah dibasuh bisa masuk ke gayung, ambil. Buat kumur-kumur menghirup air ke hidung, terus selanjutnya. Jadi tangan kita masuk ke gayung. Cara yang kedua dituang. Jadi tuang, kumur-kumur menghirup air ke hidung, tuang. Kemudian nanti dituang lagi buat mengusap, membasuh wajah. Kemudian tuang lagi buat tangan. Kemudian seperti itu urutannya. Itu cara kita wudu menggunakan gayung. Dan Nabi SAW dijelaskan wudu itu dengan 1 mud. 1 mud itu sekitar ini berapa? Ini 220 ml. 1 mud itu sekitar 300 ml. Itu 1 mud. 1 mud segini ini. Cakupan raupan tangan orang dewasa. Itu air wudu yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti pakai ini kan 220. Berarti aqua gelas yang lebih lebih gede. Itu air wudu yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wudu. Kalau kita kan boros sekali. Jos, orang ngejos. Makanya kadang ya kalau di masjid itu sering diingatkan ya hemat air itu bagian daripada ajaran Nabi SAW, berpahala. Panjenengan kalau wudu hemat air itu berpahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dan ini cara ini Bapak Ibu bisa panjenengan gunakan kalau di tempat-tempat yang memang nggak mungkin wudu dengan air yang banyak ya. Kayak umumnya panjenengan di atas kereta, kemudian di bis, umumnya
nggak ada air, nggak ada di WC kereta nggak ada air, pas lagi habis wudu dengan air mineral ini dituang. Jadi wudu itu nggak harus airnya apa? Menetes-netes itu nggak harus. Nggak, jadi yang penting basah. Yang penting basah. Semua anggota badan wudu kita terbasuhi oleh air. Ya, jadi bisa panjenengan wudu dengan menggunakan apa? Air aqua gelas seperti ini. Caranya tadi kalau panjenengan udah paham, insya Allah bisa. Ya, saya pernah praktekkan dulu ketika naik pesawat. Karena terlalu ini antri dan seterusnya, butuh pakai ini bisa kumur-kumur ya, karena air minum dilek ditelan ya, nggak dibuang tapi ditelan kayak gitu. Boleh air mustakmal diminum, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh buat wudhu kembali, itu yang nggak boleh dalam madhab Syafi'i, tapi diminum boleh. Air mustakmal boleh, apalagi kalau sudah bersih. Wallah alam shawab. Ya, mudah-mudahan pelajaran kita malam hari ini bermanfaat, bisa dipraktekkan, memberi wawasan kepada kita semuanya tentang kemudahan hukum dalam agama kita. Kalau panjenengan pas pakai kaos kaki, usahakan sebelum pakai kaos kaki wudu, kemudian nanti ada kemudahan hukum pada saat wudu, nggak perlu dilepas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan akan datang bila ta'ala. Kita tutup dengan baca rukun majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.